Kami ajak Anda langsung bergabung bersama dengan Yadi, merupakan koordinator Satgas Desa Sumberwuluh di Lumajang, Jawa Timur. Pak Yadi, bisa digambarkan bagaimana saat erupsi Gunung Semeru terjadi, lokasi Anda ada di mana dan suasananya bagaimana Pak Yadi? Lokasi saya 15 km dari Gunung Semeru. Tadi kabut hitam tebal sekali sampai petang. Nggak kelihatan jalan, ini semuanya rekan-rekan dari SKD juga Satgas Keamanan Desa ini sama-sama mengatur lalu karena jalan tidak kelihatan. Bisa dilihat di sini abu vulkanik juga menutupi jalan-jalan raya, dan untuk situasi dan kondisi sementara ini masyarakat banyak yang dievakuasi karena yang dari aliran sungai besar itu ada sedikit air masuk atau jebol sedikit, Pak. Gitu. Pak Yadi, sebagai koordinator desa bisa digambarkan, Pak? Karena kami tadi melihat sepertinya warga sempat panik berlarian menjauh dari permukiman mereka. Kita gambarkan kebetulan lah, yaitu saya ceritakan tadi, di tanggul yang di bawah Geladak Perak itu jebol. Jadi air masuk ke perkampungan, yaitu Kampung Renteng. Kemudian, Pak? Itu, Pak. Situasi dan kondisi sementara ini saya sendiri masih berada di areal jalan raya untuk mengantisipasi lalu lintas dan masyarakat, Pak. Kalau untuk saat ini Pak Yadi, pantauan Anda apakah masih terdapat gumpalan asap yang membumbung tinggi, Pak? Kalau sekarang gumpalan asap membumbung tinggi sudah tidak ada, sudah agak terang sedikit, gitu, Pak. Tadi situasinya gelap gulita sekali, Pak Yadi, atau bagaimana, Pak? Betul, Pak. Tadi itu gelap gulita sampai tak kelihatan karena masyarakat banyak yang panik. Di rumah-rumah juga abu vulkanik masuk, ya di depan-depan rumah, ya bisa dilihat ini kondisi, ini rumah masyarakat kita yang ada di Sumberwuluh, Pak. Berapa lama, Pak, waktunya ketika kondisi gelap gulita karena hujan abu vulkanik? Kurang lebih barisan setengah jam, Pak. Kurang lebih. Baik. Pak Yadi, saat ini bagaimana kondisi terbaru dari tempat Bapak? Kondisi terbaru sementara ini masih kondisi terkendali, aman. Dan kita nunggu informasi satgas lainnya yang ada di areal Sungai Besar. Warga di Desa Sumberwuluh ini sejauh ini, Pak, apakah masih bertahan atau sebagian besar sudah mengungsi? Kebanyakan ya banyak yang bertahan dan juga ada yang mengungsi, Pak. Apa, Pak Yadi, alasan warga bertahan? Karena dikarenakan yang bertahan itu jauh dari aliran sungai besar. Gitu, Pak. Kemudian yang mengungsi, Pak? Yang mengungsi itu dekat sama aliran sungai besar yang sekarang tanggulnya jebol, gitu. Baik, kalau dari koordinator imbauannya seperti apa, Pak, kepada warga agar tetap berada di radius aman dari erupsi Gunung Semeru, Pak Yadi? Dari koordinator sementara ini kita masih menunggu rekan-rekan yang ada di lokasi masing-masing. Pak Yadi, kami berharap tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi apakah sudah ada mungkin informasi mengenai warga yang terkena dampak langsung dari erupsi Gunung Semeru? Sementara ini belum ada, Pak. Sementara ini belum ada. Ya. Baik, ini merupakan. Baik, jika kami gambarkan lokasi Pak Yadi ini radiusnya sekitar 15 km dari erupsi Gunung Semeru, dan memang saat ini kondisi lalu lintas di sana, kendaraan berusaha untuk menjauh dari area Gunung Semeru yang mengalami erupsi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi. Sempat gelap gulita suasana di sana karena hujan abu yang begitu pekat. Terima kasih banyak, ini Pak Yadi merupakan koordinator Satgas Desa Sumberwuluh. Kami tunggu informasi terbaru dari sana, Bapak, yang sedang mengimbau warga untuk tetap tenang, tidak panik seperti itu, dan sebagian juga ada yang bertahan di rumah. Kita kembali menuju ke salah satu warga yang lokasinya dekat dengan erupsi Gunung Semeru, ada Adi Suprayitno. Pak Adi Suprayitno sudah tersambung bersama kami, Pak.
Ya, Pak Adi bisa Ya, Mas. dijelaskan? Saya melihat ada gambar kiriman Anda yang memperlihatkan asap pekat membumbung tinggi di sekitar Gunung Semeru. Saat lokasi bagaimana Pak Adi di sana? Itu kurang lebih jam 15 itu ada dentuman keras, Mas. Jadi mungkin itu kali meledaknya gunungnya ya kan. Terus banyak warga yang berhamburan itu posisinya di Sumberwulu sama di Sumber Mujur. Jadi itu orang pada pengungsi lari gitu. Dentumannya berapa kali Pak Adi yang Anda dengar? Saya dengar sih 1 kali. Posisi saya waktu itu di Sumber Mujur. Itu jarak berapa jauh Pak dari Gunung Semeru? Kurang lebih 10 kilo. Pak Adi apakah juga sempat melihat warga panik berlarian? Iya, saya sempat melihat warga itu daerah Sumber Mujur berlari untuk mengungsi. Mungkin karena panik. Pak Adi, bisa Anda jelaskan kalau Pak Adi ini tinggalnya di Desa Sumberwulu atau di mana Pak? Kalau saya posisi tinggalnya di Tempeh, cuma kebetulan saya tadi lewat di arah Sumberwulu, jadi pas jamnya itu saya tahu gitu. Tepatnya jam berapa yang tadi Pak Adi lihat? Tepatnya jam 15. Jam 15, kurang lebih jam 15, itu ada dentuman keras itu. Terus sekitar setengah jam itu sempat sempat gelap gitu, itu di posisi di daerah Sumberwulunya. Kemudian Pak Adi? Ya itu sempat gelap, terus banyak, kebetulan di sini kan hujannya juga lumayan gede dan itu berdebu. Dampak dari hujan abu debu vulkaniknya apakah juga Pak Adi rasakan di lokasi? Iya, itu sangat, kalau posisi di Sumberwulu itu sangat terasa sekali. Ini Anda posisinya sedang berkendara atau di rumah Pak Adi ini? Ini saya sedang menuju arah tempat aman, itu di posisi Candipuro. Situasi kanan kiri Anda bagaimana? Apakah Anda juga beserta warga yang ada di lokasi berusaha untuk mencari tempat aman? Atau seperti apa Pak Adi? Iya, itu posisi dari arah Sumberwulu itu kebetulan itu kan tambang pasir, jadi truk-truk itu pada turun semua. Pada turun semua, juga warga yang dari arah Sumberwulu itu lebih arah turun ke arah Candipuro. Ketika Pak Adi menjauh, kira-kira dari pantauan Anda berapa lama itu Pak Gunung Semeru mengeluarkan awan panas? Itu kalau dari saya, posisi saya itu kurang jelas, Mas. Masalahnya di sini kan posisi hujan gitu. Jadi kurang, untuk itu kurang. Cuma kalau debunya, debu vulkaniknya itu sangat terasa banget. Baik, berarti saat ini Anda berada di radius berapa kilometer ini Pak Adi dari Gunung Semeru? Di Candipuro kurang lebih 15-20, Mas. Bisa Anda ceritakan Pak, kalau untuk aksesnya bagaimana di sana? Akses kendaraan yang menuju permukiman maupun ke daerah tambang di sekitar Gunung Semeru? Kalau untuk aksesnya itu ada 2, dari arah Sumber Mujur, terus dari arah Sumberwulu, itu arah turun ke Candipuro. Kalau dari arah Sumber Mujur itu turunnya ke arah Penanggal. Itu di situ ada titik-titik aman. Baik, Mas Adi Suprayitno, ditahan sejenak, kami ingin mendengar cerita langsung dari Anda yang merupakan warga sekitar. Sesaat lagi pemirsa, hanya di Breaking News TV One.